I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. And I've got 15 Agustus 1945. Siang hari yang tampak biasa di Jakarta. Namun, di balik suara statis radio, sebuah kabar besar mengguncang dunia. Jepang, kekuatan yang selama ini menduduki Indonesia, akhirnya menyerah kepada sekutu. Kabar ini tidak disiarkan secara resmi kepada rakyat. Namun, beberapa pemuda berhasil menangkap siaran luar negeri. Salah satunya adalah Sultan Syahrir. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. Menyerah tanpa The syarat. last of our enemies is Ini laid bukan rumor, low. ini nyata. Kalau benar, berarti Jepang sudah kalah. Bukan kalau, mereka sudah kalah. Kalau begitu, kita merdeka. Tidak, kita belum merdeka. Sebelum kita menyatakannya sendiri. Kalau kita bergerak sekarang, Jepang masih ada di sini. Justru itu, kalau kita menunggu, kemerdekaan ini akan terlihat seperti hasil pemberian, bukan perjuangan. Kita harus temui Bung Karno. Sekarang. Sore harinya, Syahrir datang menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Ia membawa kabar yang menurutnya tidak boleh ditunda. Bung Karno, Jepang sudah menyerah. Ini saatnya kita proklamasikan kemerdekaan. Apakah kamu sudah yakin dengan berita itu? Saya dengar sendiri dari radio luar negeri. Informasi seperti ini harus dipastikan. Kita tidak bisa gegabah. Justru karena ini momen genting, kita tidak boleh terlambat. Kemerdekaan bukan perkara tergesa-gesa. Kalau kita menunggu sidang PPKI, dunia akan melihat kita sebagai bentukan Jepang. PPKI adalah jalan resmi. Resmi menurut siapa? Jepang. Kita tidak bisa mengambil kabar hanya dari radio. Sejarah tidak menunggu kepastian, Bung. Ia menunggu keberanian. Malam mulai turun, namun ketegangan justru meningkat. Golongan muda datang dengan tuntutan yang jauh lebih keras. Bung Karno,
Kami minta proklamasi dilakukan malam ini juga. Kalian tidak bisa memaksa seperti ini. Rakyat sudah siap, kita tidak bisa menunggu lagi. Kalian terlalu emosional. Kalian tidak tahu akibatnya. Justru kami tahu, dan kami tidak ingin kemerdekaan ini dicap sebagai hadiah dari Jepang. Proklamasi harus melalui pertimbangan matang. Situasi sudah panas, Bung. Kalau tidak ada keputusan sekarang, yang terjadi lagi bukan lagi diskusi. Ini ancaman. Ini kenyataan! Setelah gagal meyakinkan Soekarno, para pemuda berkumpul. Malam itu mereka harus memilih, menunggu atau bertindak. Kita sudah bicara baik-baik, tapi mereka tetap ingin menunggu. Kalau kita biarkan, kemerdekaan ini akan dikendalikan oleh Jepang. Kalau kita paksa, kita bisa dianggap sebagai pemberontak. Lebih baik memberontak daripada kehilangan kesempatan. Kita tidak punya waktu lagi. Kita bawa mereka keluar dari Jakarta. Bawa? Maksudmu? Kita jauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana, mereka tidak punya pilihan lagi selain memikirkan kemerdekaan. Aku yang akan memimpin. Ini bukan sekedar rencana, ini langkah menentukan sejarah. 16 Agustus 1945, dini hari. Saat sebagian besar kota masih terlelap, sekelompok pemuda bergerak cepat. Keputusan sudah diambil, mereka tidak akan menunggu lagi. Siapa malam-malam begini? Maaf Bu, kami harus bertemu Bung Karno sekarang. Ada apa ini? Bung, kita harus pergi sekarang. Mau pergi kemana? Ini sudah tidak masuk akal. Apa maksud kalian sebenarnya? Kami hanya ingin Bung jauh dari pengaruh Jepang. Kalian ini sudah memaksa. Bung Karno, kita ikut saja dulu, kita dengarkan mereka. Hati-hati Bung. Tanpa banyak pilihan, Soekarno dan Hatta akhirnya ikut. Mobil bergerak meninggalkan Jakarta, menuju tempat yang belum sepenuhnya mereka pahami. Sekarang Bung sudah jauh dari Jakarta, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Kalian pikir ini perkara sederhana? Yang sederhana cuma satu, kita merdeka atau tidak. Bukan begitu cara berpikirnya. Kemerdekaan bukan soal cepat dan lambat, tapi ini tentang tanggung jawab. Sejak pagi tadi, suasana terasa aneh. Iya, katanya Bung Karno tidak ada di rumah. Kalau benar terjadi sesuatu, kita harus siap. Mungkin lebih baik kita tenang dulu. Semua pasti punya maksud baik. Kami hanya tidak ingin kehilangan kesempatan ini, Bung.
Sementara itu di Jakarta, situasi tidak kalah tegang. Ketidakhadiran Soekarno dan Hatta menimbulkan kekhawatiran. Jalan tengah harus segera ditemukan. Apa yang kalian lakukan ini terlalu jauh. Kalau tidak seperti ini, tidak akan ada perubahan. Perubahan tidak dengan harus memaksa. Lalu dengan apa? Menunggu Jepang? Baik, saya akan menjamin proklamasi akan dilakukan besok, 17 Agustus. Jaminan seperti apa? Dengan nama saya akan jemput mereka sekarang. Sore hari, harapan mulai terlihat saat Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Hatta, semua sudah dibicarakan. Apa jaminannya? Proklamasi akan dilaksanakan besok, tidak ada penundaan lagi. Hah? Besok pagi? Maksimal besok. Kami ingin kepastian. Ini bukan soal kelompok, ini soal bangsa. Baik, kita kembali ke Jakarta. Malam hari di Jakarta, waktu semakin sempit. Namun justru, disinilah semuanya mulai dirumuskan. Silahkan gunakan rumah ini, saya tidak akan ikut campur. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Kita buat pernyataan yang jelas dan singkat. Yang penting ini murni dari bangsa Indonesia. Silakan, Bu. Kami bangsa Indonesia.
17 Agustus 1945, pagi hari. Tanpa upacara besar, tanpa kemewahan, namun dengan makna yang akan mengubah segalanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini benar. Kita merdeka.